Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anya Oktavia Simorangkir dengan NIM 11S21054 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait pembelajaran HTML pada laporan praktikum 1A, yaitu mengenai HTML. Pertama sekali, di sini saya sudah menampilkan bagian code dan juga bagian yang akan ditampilkan pada laman websitenya. Selanjutnya kita mulai dengan laman home, yaitu dengan kode index.html. Jadi pada bagian ini pertama kali ditampilkan itu adalah doctype HTML. Di sini menampilkan bahwa kita menggunakan HTML versionnya. Lalu ada HTML length sama dengan ID, berarti yang akan ditampilkan nantinya adalah website dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya pada bagian head terdapat title praktikum Papue. Di sini akan menampilkan bahwa bagian judul dari website itu nanti adalah praktikum Papue dengan header-nya pada bagian H1 itu yaitu majalah kode. Akan tampilkan seperti berikut. Selanjutnya navigasi. Jadi tombol-tombol navigasi ini akan saling terpaut dengan code sebagai berikut, yaitu href sama dengan lalu nama filenya, lalu penamaan navigation bar-nya atau nama function-nya, lalu akan ditutup dengan tag penutupnya, yaitu garis miring nav, dan juga header-nya juga ditutup dengan tag penutup header. Selanjutnya akan menampilkan artikel dengan judul bahasa web, yaitu HTML. Di sini akan ditampilkan image dengan src, yaitu namanya pada bagian aset, yaitu abdullah.jpg. Jadi akan menampilkan file abdullah.jpg yang terdapat pada folder assets dengan ukuran width-nya 50 dan height-nya 50. Jadi ketika foto ini atau ya apabila foto ini tidak bisa ditampilkan karena mungkin kendala jaringan, maka akan ditampilkan tulisan berupa foto profile sebagai penggantinya. Selanjutnya ini adalah tag P, yaitu untuk menampilkan paragraf ditulis oleh strong. Di sini adalah untuk menekankan bahwa Abdullah Ubaid ini akan dicetak huruf besar, yaitu seperti berikut. Oke, selanjutnya ini adalah paragraf. Semua situs web dan aplikasi web modern dibangun dengan teknologi ini, tag EM. Dia akan menekankan bahwa kata dasar ini akan dicetak sebagai huruf miring seperti berikut. Selanjutnya ini masih tag untuk paragraf, ini untuk header ketiga, itu HTML. Selanjutnya jadi untuk penamaan header pada HTML itu dia akan menggunakan tag untuk H1, baru ada tag penutupnya H1. Begitu selanjutnya sampai H6. Lalu selanjutnya HTML merupakan singkatan dari ini menggunakan tag strong untuk menekankan bahwa tulisan ini nantinya akan dicetak huruf besar. Selanjutnya penggunaan OL, tag OL. Tag OL di sini digunakan untuk membuat list yang artinya ordered list, yaitu list yang terurut, sehingga nantinya akan dicetak dengan menggunakan nomor seperti ini. Di sini adalah nama-nama list yang akan dibuat. Selanjutnya kita menautkan juga nama website dengan fungsi href dengan target blank seperti berikut. Selanjutnya di sini juga terdapat pada saat kita menggunakan tag A seperti berikut ini, kita akan menuliskannya dengan tag A, lalu nama websitenya, lalu nama
tampilan yang akan kita buat, yaitu MDN Docs seperti berikut, dan juga tag penutup A-nya. Selanjutnya, ini untuk tag UL. Jadi UL itu artinya unordered list. Jadi yang ditampilkan adalah seperti berikut, yaitu tampilan tidak terurut menggunakan dot seperti ini. Selanjutnya ada fungsi aside. Jadi aside ini akan mengelompokkan suatu bagian pada website kita. Jadi di sini yang dikelompokkan adalah related post yang akan dicetak dengan model strong, yaitu huruf besar seperti berikut. Akan ditampilkan secara unordered list. Jadi list-listnya itu yaitu ada how to learn web development, yaitu ini dengan komponen yang sama, ada image dengan search-nya itu related 1.jpg, lalu ada yang akan ditampilkan ketika alternatifnya ketika gambar ini tidak bisa ditampilkan adalah related 1, lalu width-nya 50, height-nya 50. Lalu ada paragraf oleh Abdul Ubaid. Di sini juga ditampilkan link-nya. Namun karena link-nya mungkin belum tersedia, jadi kita menggunakan tanda pagar sebagai berikut. Selanjutnya begitu juga dengan komponen lainnya, yaitu The Unknown Power of CSS oleh Kevin C. Haloho, lalu ada Why Java is Awesome oleh Apriyadi Sembiring. Dan kita menutup tag-nya, penutup tag aside, penutup tag artikel. Lalu di sini ada footer, yaitu copyright 2024 oleh Praktikum Papui, yang ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke navigation bar-nya, yaitu pada menu blog.html. Jadi di sini juga sama, kita menggunakan tag HTML language ID, yaitu untuk Indonesia. Lalu sini title-nya sebagai blog. Jadi akan ditampilkan pada bagian ini blog.html. Selanjutnya, pada navigation bar-nya akan tetap ditampilkan menu-menu yang sama, yaitu index, blog, challenge, lalu ada contact, lalu ada login. Untuk bagian header-nya itu sama, dia juga menampilkan dengan H2, yaitu header yang kedua, heading 2, front belajar menjadi front-end developer. Dan dia menggunakan ini, image dengan source-nya itu assets blog.jpg front-end developer. Namun di sini nggak bisa ditampilkan, jadi yang ditampilkan adalah alternatifnya, yaitu berupa teks front-end developer. Selanjutnya, menambahkan paragraf, front-end developer adalah seorang yang bertanggung jawab, dan selanjutnya. Lalu ada tabel dengan border 1, cell spacing-nya 0, cell padding-nya 5. Dimana di sini tab, fungsi dari tab ini adalah untuk membuat bagian atasnya ini, header dari tabel, yaitu ada step, ada materi, dan ada deskripsi. Selanjutnya dibuat bagian body dari tabel ini, yaitu dengan nomor-nomornya, yaitu dengan nomor 1, HTML dan CSS, lalu pelajari dasar-dasar HTML dan CSS, ini akan dan selanjutnya. Begitu juga dengan nomor-nomor selanjutnya, ditulis dengan format yang sama, yaitu TR, TD, setiap isi dari sel diisi dengan TD, untuk membukanya dengan TR. Lalu jangan lupa tag penutup. Begitu selanjutnya sampai ke nomor 9. Untuk bagian tips ini juga sama, kita membukanya dengan TR. Lalu ada TD, call span sama dengan 3, lalu ada TR align sama dengan center, TD row span sama dengan 6 untuk bagian tips. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan, call span ini akan mengelompokkan bagian-bagian dengan ukuran sel yang sama. Misalnya ini 3, ini row span untuk baris yang sama. Namun pada bagian ini, pada bagian tips berbeda. Jadi kita membuatnya row span sama dengan 6. Selanjutnya kita mengisinya dengan metode yang sama seperti sebelumnya, TD call span sama dengan 2, lalu letakkan tujuan yang jelas, dan selanjutnya sebagai isi. Begitu selanjutnya. Lalu jangan lupa tag penutup untuk TD, TR, tbody, dan tabel.
Misalnya kita membuat paragraf, sebagai paragraf penutupnya itulah roadmap belajar dan tips untuk menjadi seorang developer. Jangan lupa tag penutup untuk artikelnya dan HTML serta body. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu challenges. Jadi pada menu challenges ini kita diminta untuk membuat suatu artikel, mengambil suatu artikel dari kode akademi, lalu menampilkannya sebagai bagian dari website ini, tampilan website ini. Jadi di sini saya mengambil bagian yaitu 8 Python code challenges to try Daring Pride. Jadi untuk bagian header-nya sama seperti sebelumnya dan navigation bar-nya juga ditampilkan. Sini saya menggunakan model artikel, lalu heading 2-nya yaitu untuk judul 8 Python code challenge. Oke, selanjutnya untuk image-nya saya mengambil dari assets juga yaitu challenges.jpg. Selanjutnya, apabila tidak bisa ditampilkan, maka yang ditampilkan adalah Python sebagai alternatifnya. Lalu akan ditampilkan paragraf-paragraf sebagai berikut dalam bentuk tabel dengan tampilan sebagai berikut. Jadi akan tetap ditampilkan berupa tabel seperti berikut, yang terdiri atas number, challenges, dan description. Di mana nanti tabel ini akan dibuat dengan rata kiri, seperti berikut. Selanjutnya, pada bagian ini juga akan terpaut dengan related post dan metode list seperti berikut. Unordered list dengan mengkaitkannya dengan link-link seperti berikut. Jadi ketika kita membuka linknya, maka akan tampil bagian dari code akademi yang relevan. Selanjutnya, di sini juga ada referensi dengan menggunakan tabel footer seperti berikut, yaitu footer copyright 2023 kode akademi. Jadi kode akademinya ini dapat diklik karena dia berupa link juga. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian contact us. Contact us ini akan memuat hal yang sama sampai pada navigation bar-nya juga akan ditampilkan, header-nya juga akan menggunakan format yang sama, namun dia berupa form. Jadi kita akan menggunakan tag form dengan table cross padding-nya itu yaitu 5. Selanjutnya, bagian caption. Jadi bagian yang perlu dijelaskan di sini adalah bagian heading 2-nya itu yaitu hubungi kami akan tampil sebagai berikut. Bagian captionnya itu ya ini, hubungi kami. Lalu untuk membuka formnya ini dia akan berupa tabel juga dengan model yaitu TR, lalu ada TD untuk mengisinya. Di sini perbedaannya itu ada label. Jadi label ini untuk membuat penamaan pada form isian. Jadi label for, lalu kita isi dengan name, lalu nama lengkap tampilnya sebagai berikut, lalu jangan lupa tag penutupnya. Nah, sebagai inputan yang akan kita masukkan ke dalam tabel ini, dalam bentuk label ini adalah berupa, kalau fungsi yang di atas ini untuk memberikan judulnya atau nama dari labelnya, sedangkan input ini untuk memperjelas apa inputan yang akan kita masukkan dalam kolomnya, yaitu tipe type itu untuk nama dengan name-nya yaitu name. Jadi akan dimasukkan nama dengan tipe name ke dalam label nama lengkap seperti itu. Begitu juga dengan label email dengan inputan email.
Begitu juga dengan label kategori. Hanya saja pada kategori ini kita menggunakan radio. Radio ini nantinya akan menggunakan tipe radio ini akan menampilkan pilihan, yaitu laporan atau masukan seperti yang ditampilkan di sini. Nah, sebagai outputnya adalah berupa report, karena kita akan memilih salah satu dari kategori ini. Begitu juga dengan labelnya dan inputannya. ID-nya berupa feedback, name-nya berupa kategori, value-nya berupa feedback. Begitu. Selanjutnya ada label for feedback, yaitu masukan. Sama seperti laporan. Selanjutnya untuk message, kita menggunakan text area untuk menampilkan bagian seperti ini yang bisa diketikkan lebih dari satu paragraf. Text area dengan ID message, name-nya message dengan row 5, jadi maksimum 5 yang bisa kita masukkan di sini. Jumlah maksimum row-nya 5. Selanjutnya, di sini saya menampilkannya dengan line-nya itu center, yaitu rata tengah. Colspan-nya 2, yaitu berupa checkbox. ID-nya verification, name-nya verification, value-nya 1. Required. Jadi di sini akan memberikan konfirmasi tindakan. Kita akan kenapa required? Karena kita akan memberikan tombol checklist di sini. Jadi dia akan menampilkan bagian yang dipilih dengan checklist. Itu fungsi required-nya. Selanjutnya ada align-nya center juga dengan colspan 2 dengan tipe submit, value-nya kirim. Jadi akan diberikan tombol submit dengan nama kirim. Selanjutnya jangan lupa tag penutup. Kita masuk ke bagian login. Pada bagian login ini ada menu untuk login dan register. Untuk bagian header-nya sama seperti yang sebelumnya, dan navigation-nya juga sama seperti yang sebelumnya formatnya. Di sini kita menggunakan form juga dengan caption-nya login. Tampil sebagai berikut. Yang membedakannya adalah dia menggunakan field set yang artinya isian. Yang kita buat dengan line-nya itu center, yaitu rata tengah. Di sini legend login. Jadi memberikan judul untuk formulirnya, yaitu login. Begitu juga dengan register juga menggunakan legend. Register. Selanjutnya, di sini untuk pembuka dan penutup setiap functionnya itu menggunakan TR dan isiannya juga menggunakan TD. Yang sama seperti sebelumnya menggunakan label dan input. Di sini email dan passwordnya. Hanya saja type-nya yang berbeda. Di sini type-nya email untuk email dan type password untuk password. Selanjutnya juga ada button untuk kirim atau submit. Selanjutnya untuk register juga mempunyai fungsi yang sama, hanya saja namanya berbeda, yaitu dia akan meminta nama lengkap, email, pekerjaan yang bisa dipilih, yaitu asisten dosen, mahasiswa. Di sini menggunakan select. Jadi select ini memberikan pilihan menampilkan pilihan pada website kita dengan fungsi option. Selanjutnya ada label untuk password dengan nama password, lalu ada type-nya juga password, dan ada tombol kirim. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.